Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna sadaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita sampai pada kajian yang ke-8 jilid 1 halaman 77 ya, dari buku terjemahan karya Syekh Mahmud Al-Misri yang telah diterjemahkan oleh Pustaka Imam Asy-Syafi'i. Silakan dibeli. Judulnya Ensiklopedia Sahabat ya, buku yang sangat bermanfaat ya menurut saya. Kemungkinan yang sudah baca aslinya silakan, yang sudah baca sendiri silakan juga. Yang penting kita pelajari sama-sama. Dalam kesempatannya beliau bersabda, ini kita masih masuk kepada hal-hal yang peringatan Nabi kepada para sahabat, para kaum muslimin sampai sekarang tentang keutamaan kaum Ansar dan Muhajir. Ya begitu. Hadis-hadisnya telah kita bacakan di kajian nomor 7. Kita masuk kepada kajian nomor 8 sekarang. Beliau Syekh Mahmud Al-Misri menyebutkan, mengutip, dalam kesempatan lainnya beliau bersabda, Innallaha tabaraka wa ta'ala ikhtarani wa ikhtara li ashaban faja'ala li minhum wa zura'an wa ansaran wa asharan faman sabbahum fa'alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in la yuqbalu minhu yaumal qiyamati sarfun wala adlun. Ini peringatan. Sungguh Allah Azza wa Jalla memilihku dan memilih para sahabat ya, para sahabat untukku. Lalu dia menjadikan mereka pembantu-pembantuku dan penolong-penolongku, serta sebagiannya menjadi keluargaku, dengan sebab ikatan pernikahan. Barang siapa yang mencela mereka, maka baginya laknat Allah, para malaikat, dan seluruh manusia. Tak akan diterima amalan yang wajib maupun yang sunnah darinya. Kita lihat hadis ini, riwayat siapa? Hadis riwayat Al-Hakim, buku 3, 6632. Dan dia berkata sanadnya sahih. Pernyataan ini disetujui oleh Az-Zahabi. Ya mungkin ada tahrij lain silakan. Tapi untuk ya, kita mencukupi ini. Imam Az-Zahabi menjelaskan, apalagi ada penjelasan. Yang mengetahui keutamaan para sahabat hanyalah orang yang memahami keadaan, sejarah hidup, dan jasa-jasa mereka pada Rasulullah, baik semasa hidup maupun setelah wafat beliau. Sungguh perkara berlomba-lomba menuju keimanan, berjihad melawan orang-orang kafir, menyebarkan agama Islam, menampakkan syiar Islam, meninggikan kalimat Allah dan Rasulnya, serta mengajarkan hal-hal yang diwajibkan dan disunahkan menurut Islam. Seandainya bukan karena mereka, ajaran agama ini tidak akan sampai kepada kita, baik pokok maupun cabangnya. Ini perkataan yang bagus sekali dan benar. Tidak sampai ke Indonesia ini. Ya saya mungkin ya gak akan mengenal Islam, gak akan mengenal keagungan Islam, nikmatnya membaca Al-Quran, nikmatnya ya berinteraksi dengan Nabi Muhammad SAW melalui hadis-hadisnya, nikmatnya membaca para sahabat kisahnya, nikmatnya ucapan qala Allah qala Rasulullah, nikmatnya mendengar kisah Abu Bakar radhiyallahu anhu, Umar dan lain-lain yang kita sedang menuju ke situ. Itu. Kita pun tidak akan tahu
mana amal-amal yang diwajibkan dan mana yang disunnahkan. Ini kita nggak tahu kewajiban dan sunnah. Dan kita tidak akan mengetahui sedikit pun tentang hadis-hadis dan riwayat-riwayatnya. Siapa saja yang mencela atau mencaci mereka dianggap telah keluar dan memisahkan diri dari konsensus kaum muslimin. Sebab mencela itu muncul berdasarkan keyakinan akan keburukan-keburukan mereka, sebagai wujud menyembunyikan kebencian terhadap sosok mereka dan mengingkari pujian, keutamaan, kelebihan serta kecintaan sebagaimana yang difirmankan Allah dalam Al-Quran. Selain itu mereka adalah perantara-perantara yang paling diridhoi lagi disyariatkan untuk diteladani, sekaligus sebagai perantara bagi sesuatu yang disampaikan nabinya. Mencela perantara cabang suatu berarti mencela pangkal pokoknya. Menghina orang yang menyampaikan riwayat berarti menghina orang yang disampaikan riwayat darinya. Yang demikian tampak jelas bagi orang yang mau merenungkannya dan bagi orang yang selamat dari sifat munafik, zindik, serta penyimpangan akidah. Al-Kabair karya Az-Zahabi halaman 276 bab Kabiratus Sibbu Sahabah. Ya, besarnya dosa menghina, mencela para sahabat. Ya, sahabat Allah muliakan, Rasulnya memuliakan. Lalu ada apa kita berani-berani menghina, mencela? Siapa kita? Begitu ya, ngacak seharusnya. Nah, ini untuk kaum Rafidah dan orang-orang sejenisnya. Baik, kita lanjutkan halaman 79 dari terjemahan yang buku dari karya Syekh Mahmud Al-Misri. Imam Ahlussunnah wal Jamaah Ahmad bin Hanbal rahimahullah berkata, di antara argumentasi yang jelas, nyata dan sudah dimaklumi adalah menyebut kebaikan-kebaikan seluruh sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta menahan diri dari menyebut keburukan-keburukan dan perbedaan pendapat yang terjadi di antara mereka. Ini paling aman, ya. Nggak usah kita sok tahu menyelami kehidupan mereka padahal nggak paham dan ikut di bab-bab ijtihad ya mereka yang kita nggak paham. Gitu. Nggak usah. Maka siapa saja yang mencela, mengejek salah seorang di antara mereka, mencaci dan menyindir aib mereka atau menuding salah seorang dari mereka akan dianggap sebagai pelaku bid'ah dari kalangan Rafidah, kaum munafik yang keji dan menyimpang dari kebenaran. Allah tidak akan menerima dari orang itu amal yang wajib maupun yang sunnah karenanya. Sebaliknya, mencintai mereka termasuk perbuatan yang disunnahkan. Mendoakan mereka ya merupakan ibadah, meneladani mereka dapat menjadi perantara menuju kebahagiaan dunia akhirat, dan mengikuti asar-asar, jejak-jejak mereka dinilai sebagai suatu keutamaan. Para sahabat adalah manusia terbaik. Tidak diperkenankan bagi seorang muslim pun menyebutkan keburukan-keburukan mereka, dan sebagaimana tidak diperkenankan baginya mencela dengan menyebut aib dan kekurangan mereka. As-Sunnah karya Ahmad ya Imam Ahmad maksudnya halaman 78. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ihfazuni fi ashabi thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Jagalah kehormatanku dengan menjaga kehormatan para sahabatku, kemudian generasi yang datang setelahnya yaitu tabi'in, kemudian generasi yang datang setelahnya yaitu tabi'ut tabi'in. Ya, jaga. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Umar bin Khattab disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahihul Jami nomor 206. Ya. Idza dzukira ashabi fa'amsiku wa idza dzukiratin nujumu fa'amsiku wa idza dzukiral qadaru fa'amsiku. Jika para sahabatku disebut maka tahanlah lidah kalian. Jika bintang-bintang disebut maka tahanlah lidah kalian. Dan jika masalah qadar takdir disebut maka tahanlah lidah kalian. Hadis riwayat At-Tabarani dalam Mu'jamul Kabir
dari Ibnu Mas'ud, disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahihul Jami'. La'anallahu man sabba ashabi. Allah melaknat orang yang mencela para sahabatku. Itu hadis riwayat At-Tabarani dalam Mu'jamul Kabir dari Abdullah bin Umar, dihasankan oleh Al-Albani dalam Sahihul Jami' nomor 5111. Man sabba ashabi fa'alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in. Barang siapa mencela sahabatku, maka baginya laknat Allah, para malaikat, dan setiap manusia. Ya. Hadis riwayat At-Tabrani dalam Jamul Kabir dari Ibnu Abbas, dihasankan oleh Al-Albani dalam Sahihul Jami. Ya. Begitu banyak ancaman-ancaman jika seseorang menghina, mencerca sahabat radhiyallahu anhum wa radu'an. Seandainya kita mengetahui kedudukan para sahabat, ikut hidup bersama mereka, dan menyelami setiap saat yang mereka jalani dalam pengabdian serta pengorbanan dengan nyawa, harta, dan anak, supaya kita tahu bahwasanya mereka memang berhak mendapat keridhaan, kecintaan Allah serta surganya. Inilah gunanya buku-buku, kitab-kitab seperti ini, agar kita bisa menyelami, agar kita tahu diri, siapa kita, siapa mereka. Ya, mereka itu hidup di zaman keemasan, kemurnian dinul Islam. Ya, kita ini jauh. Seandainya kita, ya beliau Syekh Mahmud Al-Misri melanjutkan, seandainya kita bisa mengikuti langkah para sahabat dengan turut mengorbankan nyawa dan harta yang amat berharga demi meninggikan kalimat la ilaha illallah di seluruh penjuru dunia, dengan mengakui semua keutamaan para sahabat di atas, berarti kita telah membenarkan firman Allah, minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullaha alaihi wa minhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan pada Allah, dan di antara mereka ada yang gugur, dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu, dan mereka sedikit pun tidak mengubah janjinya. Suratul Ahzab surat 33 ayat 23. Dengan demikian, kita adalah termasuk orang-orang yang sedang menunggu dalam ayat tersebut, hingga dia membukakan hati serta pendengaran kita. Kebaikan dan keimanan akan tersebut melalui upaya kita di seluruh penjuru dunia, hingga terwujudlah janji Allah. Ya ayyuhallazina amanu in tansurullah yansurkum wa yatsabbit aqdamakum. Wahai orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Quran surat Muhammad 47 ayat 7. In tansurullah yansurukum. Maka dari itu marilah kita manfaatkan, demikian Syekh Mahmud Al-Misri menyebutkan dalam bukunya. Maka dari itu marilah kita manfaatkan waktu untuk berkeliling sejenak di dalam kebun orang-orang jujur yang pepohonannya berbuah matang ini, untuk melihat dan mengetahui bagaimana kejujuran, keikhlasan mereka pada Allah. Akhlak mulialah yang membuat Rabb semesta alam memuliakan mereka, dan melalui merekalah Islam jadi mulia di setiap tempat. Semoga Dia Allah Azza wa Jalla mengumpulkan kita bersama dengan Rasulullah tercinta dan para sahabat di surga, tempat rahmatnya berada. Sungguh Dia semata yang maha kuasa dan sanggup mewujudkan semua harapan makhluk. Amin ya rabbal alamin. Ini doa seorang penulis, ya. Maka dengan itu pembukaan tentang kemuliaan para sahabat, Ansar dan lain-lain, ya, berakhir.
Kita masuk pada sahabat besar Abu Bakar As-Siddiq. Ada kutipan, setiap yang berjasa pada kami telah dibalas kecuali Abu Bakar. Jasanya hanya bisa dibalas oleh Allah kelak pada hari kiamat. Tidak ada harta lain yang lebih bermanfaat bagiku daripada pemberian Abu Bakar. Seandainya aku diizinkan mengangkat seorang kekasih, niscaya akan kujadikan Abu Bakar sebagai kekasih Nabi Muhammad SAW. Ini ringkasan-ringkasan hadis dari penulis, ya, sungguh benar, ya, begitu. Baik, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, semoga Allah selalu melimpahkan, mencurahkan rahmatnya, ya, di akhirat, ya, dan bersama kekasihnya yaitu Nabi Muhammad SAW, yang mendapat nikmat yang tinggi di jannahnya. Dan semoga kita bisa mengikuti jejak beliau dalam mencintai Allah dan Rasulnya dan memperjuangkan Islam sampai titik darah terakhir. Inilah doa-doa kita yang kita harus panjatkan. Abu Bakar As-Siddiq, dia laki-laki yang terhormat, tinggi derajatnya, tekun beribadah kepada Allah dengan meneladani Rasulullah, giat berjihad dan rela menginfakkan seluruh hartanya di jalannya. Dia membela Muhammad SAW tatkala orang-orang Quraisy itu menghinanya, beriman kepada beliau dikala orang-orang mengingkari dakwahnya, dan dia membenarkan beliau saat orang-orang mendustakan perkataannya. Namun banyak muslim yang tidak mengetahui jasa laki-laki ini. Mereka mengurangi haknya dan merendahkan kedudukannya, serta tidak memberikan penghargaan yang layak baginya. Bukan hanya orang-orang awam yang meremehkannya, bahkan orang-orang yang terkemuka dari kalangan khatib, juru nasihat, dai, dan para penulis pun demikian. Ya, benar ini. Ya, ada mungkin khatib yang kurang informasi, kurang baca, ya istilahnya kurang studi tentang sirah, ya, para sahabat Nabi. Ya, kita akui itu. Barangkali karena dia adalah orang besar yang disandingkan dengan orang paling besar, ya, orang mulia yang disandingkan dengan orang paling mulia, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga hanya keagungan, kedudukan, dan derajat beliau saja yang dapat menutupi keagungan, kedudukan, serta derajatnya Abu Bakar As-Siddiq. Ya, begitu, ya, karena beliau sahabat seorang yang agung, yang besar, yang dijaga oleh Allah, yang maksum, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ya, dialah sahabat yang utama tanpa diperselisihkan lagi. Sinar matahari tidak pernah terbit atau tenggelam di hadapan seorang yang lebih baik daripada Abu Bakar setelah Nabi dan Rasul. Orang pertama yang beriman dari kalangan orang tua, sosok yang memiliki keimanan lebih berat daripada keimanan satu umat. Jika keduanya ditimbang secara adil, seorang yang bersifat wara, pemalu, tegas, dan pengasih, pedagang yang dermawan, serta pemilik fitrah yang suci dari kotoran kegelapan dan kejahiliahan. Sahabat ini begitu mirip dengan sang Rasul. Alangkah berbahagianya seorang yang mirip dengan beliau. Dia tidak seperti kebanyakan laki-laki. Perjalanan hidupnya tidak seperti laki-laki yang lain. Tatkala disuruh agar masuk Islam, Abu Bakar tidak mundur, menjauh, ataupun ragu-ragu menerimanya. Sebaliknya dia segera memeluk agama itu tanpa sedikit pun bimbang. Ya, memang tidaklah patut bagi mereka yang berfitrah sehat ragu-ragu atau bimbang terhadap seruan kebaikan. Bagaimana dia yang telah berteman lama dengan Rasulullah SAW sejak beliau, ya, diangkat menjadi Nabi dan Rasul, tidak bersegera menerima Islam. Dan dia tahu betul tentang kejujurannya, sifat amanah, perilaku baik, serta kemuliaan akhlak beliau. Utusan Allah itu tidak pernah berdusta kepada satu orang pun. Maka mungkinkah beliau berdusta atas namanya, nama Allah? Gitu. Seolah-olah bahasa tubuh Abu Bakar As-Siddiq menyatakan, manakala beliau mengajaknya beriman kepada Allah, aku tidak pernah melihatmu berdusta. Adapun ucapan yang keluar dari mulutnya ialah,
Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadai selain Allah, setelah aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Inilah kesaksian yang agung dari seorang sahabat sejati. Ya, itu dari kata saya itu dari terakhir. Setelah itu dia mengulurkan tangan kepada Rasulullah untuk berbaiat, maka tangannya menjadi tangan pertama yang diulurkan kepada sang kekasih Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di transkripsi dari kaset ceramah Dr. Ali Arqani yang berjudul Suwar Al-Ibar. Melalui goresan-goresan yang pena berikut, kami berusaha memenuhi janji berupa pemaparan sebagian kecil dari keutamaan-keutamaan serta jasa-jasa yang pernah ditorehkan sahabat agung berjuluk As-Siddiq, ya ini di atas lembaran sejarah bertinta emas. Nasab yang mulia. Kita lihat nasabnya ya. Syekh menyusun dari nasabnya. Nasab yang mulia yaitu nasab Abu Bakar As-Siddiq. Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Utsman bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay al-Quraisy at-Taimi, atau lebih dikenal dengan julukan Abu Bakar As-Siddiq bin Abu Kuhafah. Ya, ini Tabaqat Ibnu Sa'ad 3 125 126, Al-Isti'ab 3 903 dan Al-Isabah 2 417. Gitu. Dia dilahirkan di Mina. Nasab atau garis keturunannya bertemu dengan nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya pada seorang yang bernama Murrah. Murrah adalah kakek moyang Abu Bakar. As-Siddiq menikahi dua wanita pada masa jahiliyah, Qutailah binti Abdul Uzza dan Ruman binti Amir. Setelah memeluk Islam, dia menikahi dua wanita lagi, yaitu Asma binti Umais dan Habibah binti Kharijah bin Zaid. Menjadi teladan sejak masa jahiliyah. Abu Bakar adalah sosok yang patut diteladani dalam segala hal, bahkan sejak dia masih hidup dalam masa jahiliyah. Karena itulah tak heran jika sekarang Anda melihatnya sebagai laki-laki yang utama setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah dia masuk Islam, beliau bersabda, "Khiyarukum fil jahiliyati khiyarukum fil islami idza faqihu." Orang yang paling baik di antara kalian pada masa jahiliyah adalah orang yang paling baik pula setelah dia masuk Islam, jika mereka paham agama, ya, tetap faqih, ya, harus. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, lihat Sahihul Jami 3267. Ibnu Ishaq berkata, Abu Bakar dikenal sebagai pribadi yang luas dalam bergaul dengan sesama kaumnya, dicintai orang-orang dan sangat toleran dalam segala hal. Dia memiliki nasab yang paling baik di kalangan Quraisy, paling mengetahui kebaikan dan keburukan mereka, akhlak dan perilaku mulia. Banyak orang Quraisy yang bertemu dan bergaul dengannya, baik karena ilmu yang dimilikinya, perniagaan yang diusahakannya, maupun keluasannya dalam berinteraksi sosial. Sahabat ini pun mulai berdakwah dengan mengajak orang-orang yang percaya dan dekat dengannya, sering duduk-duduk bersamanya untuk beriman kepada dan meluk agama Allah, yaitu Islam. As-Sirah karya Ibnu Hisham. Inilah dia Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ketahuilah, ketika masa jahiliyah masih menyelimutinya, dia sudah menganggap khamar haram, sama sekali tidak pernah menengguknya, sebelum maupun setelah memeluk Islam. Ada kisah di balik sikapnya ini, yaitu tatkala dia melewati laki-laki yang sedang mabuk, dilihatnya laki-laki itu meletakkan tangan pada kotoran lalu didekatkan ke mulutnya tanpa menyadari hakikatnya. Manakala menyium baunya, laki-laki itu baru berpaling. Sejak melihat kejadian tersebut, sahabat ini pun mengharamkan khamar atas dirinya sendiri, yaitu ilham dari Allah, ya. Belum masuk Islam sudah mengharamkan khamar untuk dirinya sendiri. Abu Bakar juga tidak pernah bersujud pada berhala. Berikut penuturannya kepada sekelompok sahabat Rasulullah. Aku sama sekali tidak pernah sujud di hadapan berhala.
Menjelang masa balik, Abu Quhafa membawaku ke sebuah ruangan yang berisikan patung yang dijadikan berhala. Ini adalah Tuhan-Tuhanmu, Syummal Awwali, kata ayahku. Kemudian dia pergi meninggalkanku sendirian di situ. Aku pun mendekati salah satu patung tersebut dan berseru, "Aku lapar, berilah aku makan." Namun patung itu tidak menjawabku. Aku berseru lagi, "Aku telanjang, berilah aku pakaian." Patung itu juga tidak menjawabku. Maka aku menimpakan batu ke atasnya dan patung itu jatuh tertelungkup. Ini fitrahnya Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya, mengagumkan. Kalau benar nih, At-Tariq Al-Islami karya Mahmud Syakir, terbitan Al-Maktab Al-Islami, ya, dari ulama ini. Tariq Al-Islami karya Mahmud Syakir, buku jilid 13 halaman 3. Ya. Keislaman Abu Bakar. Abu Sa'id Al-Khudri menukil pernyataan Abu Bakar, "Bukanlah aku paling layak atasnya, yakni sebagai khalifah umat? Bukankah aku orang pertama Islam? Bukankah aku pemilik ini? Bukankah aku pemilik itu?" Hadis riwayat Tirmidzi dari Abu Sa'id Al-Khudri, disahkan oleh Al-Albani dalam Sahih Sunan At-Tirmidzi. Imam As-Suyuti berkata, ada juga pendapat yang mengatakan bahwa yang pertama masuk Islam adalah Ali bin Abi Thalib. Ada pula yang menyatakan Khadijah binti Khuwailid. Lalu ketiga pendapat ini dikompromikan. Abu Bakar As-Siddiq adalah orang pertama yang masuk Islam dari kalangan laki-laki dewasa. Ali adalah orang pertama yang masuk Islam dari kalangan anak-anak. Sedangkan Khadijah adalah orang pertama yang masuk Islam dari kalangan wanita. Kesimpulan ini pertama kali dinyatakan oleh Abu Hanifah. Tarikhul Khulafa halaman 34. Abu Bakar masuk Islam dalam keadaan siap memikul amanat agama ini di pundaknya dengan menyeru manusia untuk memeluk agama Allah Azza wa Jalla. Alhasil 6 dari 10 orang sahabat yang Nabi jamin masuk surga menjadi muslim melalui perantarannya. Maka pada hari kiamat pahala amal kebaikan mereka turut disertakan dalam timbangan amal kebaikannya. Belum lagi dari para sahabat selain mereka yang juga mendapatkan hidayah karenanya. Demikianlah seharusnya sosok seorang da'i, selayaknya dia siap menanggung kesulitan orang lain di sekitarnya, sebab khawatir mereka akan terkena azab Allah. Hendaknya pula dia menuntun orang-orang menuju keridhaan Rabb semesta alam hingga menggapai surganya. Ya, kita bersyukur telah masuk Islam. Nabi menjulukinya Atik. Di antara keagungan biografi As-Siddiq ialah bahwa yang menjulukinya Atik, yaitu dalam makna harfiah terbebas dari neraka, Atik, adalah Al-Habib As-Sadiqul Masduq Nabi Muhammad SAW. Ummul Mukminin Aisyah menuturkan, aku sedang berada di dalam rumah Rasulullah ketika para sahabat berkumpul di halaman. Antara aku dan mereka terdapat tirai pembatas. Tiba-tiba Abu Bakar datang dan beliau berseru, barang siapa ingin melihat Atik, orang yang terbebas dari neraka, maka lihatlah orang ini. Nama yang diberikan keluarga kami kepadanya adalah Abdullah bin Utsman bin Amir. Namun dia sering dipanggil dengan julukan Atik, yang terbebas dari api neraka. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 3679 dan At-Tabrani dalam Mu'jamul Kabir nomor 9 dan Al-Hakim. Masih penuturan Aisyah, Abu Bakar menemui Rasulullah lalu beliau bersabda kepadanya, bergembira kamu termasuk Atiqullah, orang yang dibebaskan Allah dari neraka. Maka sejak hari itu dia dijuluki Atiq, masih hidup sudah dibebaskan dari api neraka. Lanjutan tadi, catatan kaki dalam Al-Mustadrak, Al-Haythami mencantumkan dalam Al-Majma' dan dia berkata, para perawinya thiqah menurut As-Suyuti dalam Al-Jamil Kabir. Ibnu Katsir menyandarkan pada Abu Nuaim, lantas dia berkata, Ibnu Katsir menilai sanadnya jayyid. Hadis selanjutnya tadi hadis riwayat At-Tirmidzi dalam kitab Al-Manaqib, bab Manaqib Abu Bakar As-Siddiq 3679, disahihkan oleh guru kami Al-Albani dalam As-Sahihah. Ya, demikian kita cukupkan kajian kita yang ke-8. Insyaallah kita lanjutkan ke kajian yang 9 biiznillah. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.